Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul kembali di majlis yang sangat mulia dalam rangka bersama-sama kita mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majlis ini Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mencurahkan rahmatnya kepada kita semua dan meridhoi apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya mulai dulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Hamdul mayyiti. Kita membahas masalah hamluh, membawa al-mayyiti, jenazah, ya mayit, kemana membawanya setelah mengkafankan, ya bisa dibawa ke masjid, ke mushola, ya apabila disembahyangkan di rumah berarti membawa ke kubur, ialah untuk melaksanakan pemakaman. Nah, jadi kewajiban kita yang hidup setelah mengkafankan, kewajiban yang setelahnya adalah kita wajib membawa mayit itu kemana, intinya ternyata ke pemakaman untuk proses penguburan, pemakaman. Ujar sendiri, yahsulu hamdul mayyiti bi ayyi hayatin tusamma hamlan. Yahsulu hasil, hamlu membawa, al-mayyiti jenazah itu, bi ayyi hayatin dengan cara bagaimanapun, bi ayyi hayatin dengan cara bagaimanapun, artinya caranya terserah aja, yang penting jenazah itu dibawa. Tusamma hamlan, tusamma cara tersebut tadi, tusamma yang dinamakan hamlan, membawa. Jadi cara membawanya itu bareng aja, yang penting cara
cara membawanya itu ya sebagaimana kita membawa yang namanya jenazah. Ya. Lalu dia syarah memperjelas cara yang afdal bagaimana wal afdalu ayyahmilahu salasatun yaqu ahaduhuma. Nah, ujar perguruan kami itu la'alla shawab salah cetak ya, la'alla shawab artinya kalimat yang bujurnya kemungkinan adalah ahaduhum. Nah itu kada ahaduhuma dah. Kalau cetakan di pian situ ahaduhum maka ahaduhum. Jadi apabila ahaduhuma, nah ujar guru ulun ya kemungkinan ini kalimat ahaduhuma tersalah cetak, artinya cetakan yang tersalah mesin cetakannya. Nah, nang barangkali nang bujurnya ahaduhum ya lah. Nah, intaha syaikhu syaikhina ujar guru, berarti syaikhu masyayikhi syaikhina. Al-khoshabataini al-muqaddimataini ala atiqaihi wa yakhudhu isnani bil muakhirataini atau muakhirataini fa in ajazu fa khamsatun bi an yu'ina hamilal muqaddimataini isnani. Nah, cara yang afdal membawanya wal afdalu arti afdal itu ya afdalu sawaban, artinya yang banyak pahalanya cara membawanya. Nah, Pak Jasidin an yahmilahu membawa hu akan si mayit, akan si jenazah. Berapa ikut membawanya? Salah satu 3 orang. Jadi yang afdalnya, yang banyak pahalanya membawa itu jenazah 3 orang. Ya, nah ujar guru ulun 3 orang ini dengan syarat ya inya kawa membawa si mayit tadi bertigaan aja. Yalah bertigaan aja. Nah inya kawa. Nah caranya yang bertiga ini kayak apa? Ya ba'u ahaduhum meletakkan salah satu dari mereka yang 3 al-khoshabataini 2 kayu al-muqaddimataini yang di depan jadi memegang meletakkan salah satu dari mereka yang bertiga tadi akan 2 kayu al-muqaddimataini yang di depan ala atiqaihi. Nah, di atas 2 bahunya. Artinya posisinya ini kan membawanya ini ya tadi kita pakai keranda. Ya Allah, keranda itu kan ada pegangannya, di depan ada 2, di belakang ada 2. Nah, jadi cara nang sunatnya di depan seikong, di belakang berdua. Nah, jadi nang seikong ini ahaduhum salah satu dari nang bertiga ini menghendak 2 buting kayu tadi ada atiqaihi di atas bahunya iya tadi nah gitu di hadapannya. Wa yakhudhu dan ma'andak yalah isnani 2 orang bil muakhirataini dengan 2 kayu yang di belakang. Nah, jadi berdua di belakang. Jadi 2 di belakang ini masing-masing ma'andak di bahunya. Ya dari yang sebelah sini ma'andak bahu kiri berarti yang sebelah sini ma'andak di bahu
kanan. Nah itu apabila nang batiga ini mampu kuasa. Apabila kada kawapang hendak menambahi apa? Fa in ajazu, maka jika tidak mampu mereka nang batiga nih, maka menambahinya fa satun, maka jadikan 5. Nah artinya apa? Ganjil. Nang membawa nih ganjil. Ya ganjil orangnya ini nang pahala nang paling banyak. Ya paling banyak pahalanya. Fa satun 5 orang. Di mana bi an yu'ina, dengan cara yu'ina menolongi. Yalah nang berdua ini al-muqaddimata ini isnani, yalah yaitu menambahi al-muqaddimata ini kayu nang di muka isnani, 2 orang. Nah jadi tambahi di muka jadinya 2 orang nang mangkat, di belakang 2 orang, di tengah saikong. Nah saikong di tengah. Artinya tadi ringkas katanya nang membawa ini sunnatnya ganjil orangnya. Nya 5 kata kawa hendak nambahi, nah 7 ya dah jangan genap ya. Nah ini tapi ini cara nang sunnatnya ya lah. Nah adapun nang kewajibannya, yang penting si jenazah itu kita bawa khususnya ke kuburan, ke pemakaman. Artinya yang kada dibawa si mayat ini, maka kita nang hidup berdosa karena kada dibawa. Ya. Kemudian ujarmatan wa tahrumu in kanat muzriyatan aw yuhsya minhu suqutu. Wa tahrumu, dan haram. Apa nang haram? Hiya kembali kepada hay'ah. Dan haram cara membawa si mayat itu, hayatin, cara membawa si mayat itu haram hukumnya in kanat, jika keadaan itu hayah, jika keadaan itu cara membawa si mayat muzriyatan, sifatnya ialah menggugurakan. Artinya membawa si mayat ini nang alat membawanya ini ialah intil badai, gugur. Yalah, artinya apa? Ya mungkin kayu aja. Yalah, kayu dibantang. Habis itu dia kena tapi bahala. Bisa kan itu intil badai, bilang khawatir badai gugur si mayat tadi. Yalah, nah itu haram membawa dengan cara yang seperti itu. Ya haram hukumnya. Artinya apa? Nah jangan sampai kita membawa itu yalah dengan cara yang seperti itu, cara yang kita khawatir padahal bahwa si mayat itu apabila diangkat dengan menggunakan itu tergugur. Nah itu sebutin haram. Atau yuhsya, ditakutakan, minha kembali kepada hay'ah, minha kembali kepada hay'ah, daripadanya itu cara ditakutkan apa? As-suqutu, naibul fa'il daripada yuhsya, gugur si mayit tadi. As-suqutu ya gugur, al-mayit jenazah. Nah atau membawa di tempat yang ditakutkan, yang dikhawatirkan benar. Apabila dibawa pakai ini, membawanya bisa gugur si mayit ini. Nah, maka haram hukumnya membawa dengan cara seperti itu. Ya, apa misalnya ya tadi sambil buka-buka, nah, jangan jonggolan, iyalah sebalik si mayit. Nah itu haram membawa nang itu. Jadi apabila membawa nang dikhawatirkan gugur, itu hukumnya ujar sibin haram. Nah pasyarah mencontohkan kafi kuffatin, ya salah di bawah kafi kuffatin. Kafi seperti di dalam, kuffatin ujar kita tuh ya tatikaran. Nah tikar, nah ada
Iya tadi tikar di anakai ialah di kayu ialah dikanya jahit nah jahit tangan ialah anakai mayit tadi bawa air nah berarti kayaknya aja napa ialah jahitannya tuh takutan kalau pagat biar tikarnya hanya tapi jahitannya itu membajahit ke kayu tadi. Nah itu kalau pagat. Nah itu contoh nang membawa si jenazah itu nang caranya haram. Artinya apa? Ya tadi. Nah tapi ini jarang juga terjadi. Artinya alhamdulillah kita ini membawa ya memang ya lah. Nah, pagi di sini ya Allah tebelaknya yang dibawa. Tapi sebutin mana khawatir kalau pingkutan. Kalau terbalik pada nyesi ikongnya ya lah pinggul ke gugur sebalanya. Nah itu banyak hati-hati. Makanya kalau di mata Purato kan pakai kalanda. Nah itu kenapa? Itu nyata kalau gugur insya Allah nyata. Iyalah kada pernah kejadian kelapasan iyalah. Nah itu tapi tadi yang wajibnya yang penting dibawa. Nah, habis sudah membahas daripada membawa si mayit khususnya yakni membawa ke pemakaman yaitu untuk proses penguburan. Lalu proses setelahnya yang wajib bagi kita arkanus sholati alal mayyit. Arkanu membahas rukun-rukun as-sholati sembahyang alal mayyiti atas mayit. Jadi kewajiban kita setelah memandikan, mengkafankan dan membawa, kewajiban setelahnya adalah menyembahyangkan. Arkanus sholati alal mayyiti sab'atun. Nah ini kan ternyata untuk kita ya Allah menggawi dah. Kalau nang memandikan, mengkafan ini kan kurang-kurang aja. Nah kita cek tempat sembahyang nih. Nah pas jakah rukun-rukunnya. Jadi hati rukun nih jangan sampai ditinggal. Nah kita nampak ceknya lah. Nah kenapa? Jadi supaya kita umpat juga menyembahyangkan sembahyang kitanya pulang pas dengan fikih dengan syariat yalah mbahnya kita umpat membahyangkan kalau tahu dengan rokon-rokonnya kasihan kita nyenang kasihan yalah. Arkanus sholati arkanu rukun-rukun as-sholati sembahyang alal mayyiti atas jenazah. Berapa rukunnya? Sab'atun 7. Nah jadi rukun sembahyang atas si mayit itu rukunnya 7. Yang pertama an-niyatu. Yang pertama niat. Nah, niat itu kan niat dalam hati ya. An-niyatu niat. Di mana niat? Itu intinya dalam hati. Adapun yang kita ucapkan dalam lidah untuk membaca, nah itu sunnatnya itu lain niat. Ya. Itu yang pertama. Nah, untuk penjelasan niat ujar syarah ka'an yaqula ujar sidin. Nawaitus sholata ala hadzal mayyiti fardhu kifayatin au fardhon. Ka'an yaqula seperti inya membaca untungnya membaca di hati membaca juga iya niat napa nawaitus sholata ala hadzal mayyiti fardhu kifayatin atau nawaitus sholata ala hadzal mayyiti fardhon. Nah itu lafaz niat sembahyang jenazah.
Ya, nawaitus sholata ala hadzal mayyiti fardhu kifayatin, seperti caranya. Atau nawaitus sholata ala hadzal mayyiti fardhon. Dua. Au yaqula, atau inya membaca. Nah, bunyinya nawaitus sholata ala man hadara min amwatil muslimina. Nah, ini khusus apabila non jenazahnya itu banyak. Nah, atau nya baniyat nawaitus sholata. Jadi sini au itu kan namanya atau. Artinya itu bahasa ulang niat, lafaz niatnya nawaitus sholata ala man shalla alaihil imamu fardhon. Nah, jadi empat sudah. Au fardhu kifayatin. Nah, kalimat fardhon itu diganti lawan fardhu kifayatin. Ya. Nah, artinya apa? Nawaitus sholata ala man hadara min amwatil muslimina fardhu kifayatin. Di mana? Atau nawaitus sholata ala man shalla alaihil imamu fardhu kifayatin. Nah, terserah. Ya, nah itu Sidin mencontohkan, syarah memperjelas. Ya, nah, atau nang biasa kayak apa kita? Usolli ala hadzal mayyiti. Ya, kan ya sembahyang nang wajib itu kan ya. Usolli itu wajib. Ya, qasad, ta'awud, ta'in ala hadzal mayyiti ini. Ya, untuk ta'innya, kemudian untuk ta'arudnya arba'at takbiratin, ini ta'yinnya. Ya, nah, fardhon kan pasti dah. Ya, karena sembahyang mayit itu hukumnya fardu. Tapi fardunya fardu kifayah. Ya, arti fardu kifayah asal ada aja namanya sembahyang itu mayit, hampir sudah sekampungan berdosa. Apabila pada jenang menyembahyangkannya, seikulah lakon menyembahyang. Ya lah, oleh yang menyembahyangkan apa misalnya memandang si mayit itu. Ya lah, kataku, nah, suletaan sekampungan kan, kenapa berdosa sekampungan si mayit kan apa lagi dah. Artinya apa? Nah, kita jangan, ya lah, biar mayit itu sejahat kayak apa jahatnya luar biasa. Nah, selama ini muslim, nah itu kewajiban bagi kita, ialah untuk menyembahyangkan. Jadi usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhon lillahi ta'ala. Ini kita berjamaah, kita jadi imaman, ini kita jadi makmuman. Ya lillahi ta'ala. Itu apabila mayatnya laki-laki. Tapi apabila mayatnya babinian, usolli ala hadhil mayyitati. Nah, mayyitati. Jangan hadhil maitati. Ya, maitati itu bangkai binatang, Kalau al mayyitati mayat perempuan. Itu bagisnya hati-hati. Ya, nah itu lafaz niatnya. Hendak niatnya itu juga bisa. Atau ada bisa ya bahasa Arab gimana? Benar Pak, ya tadi sahajaku sembahyang atas ini mayit. Ya lah, sahajaku sembahyang atas ini mayit 4 takbir. Wajib, makmum atau ikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, karena kita bisa, yang penting berniat. Ya lah, berniat dalam hati. Nah, dalam ini fardu, ya lah, dengan fardu semalam niat itu qasad, ta'arud, ta'in, itu harus jelas. Ya lah, nah, jadi usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin, ya tadi fardhon. Nah, tapi kita berjamaah untuk mendapatkan pahala berjamaah, ya tambahi makmuman. Adapun lillahi ta'ala itu barangnya tinggalkan kalau baik. Nah, jadi itu niatnya. Apabila mayatnya laki-laki hadal mayyiti.
apabila mayatnya perempuan hadhil mayyitati. Nah, masalah lawan gawian kita tahanan sudah berapa puluh tahun kita hidup dah. Nyapas, alhamdulillah. Inya kada pas, nah perbaiki mulai saat ini. Ya lah, nang dulu iya udah. Yang dulu biar aja nang akan datang kita perbaiki. Banyak lagi dibahas semua aja salah banyak aku gimana. Kalau memandang salah terus saja tadi. Kenapa? Salah kita juga. Kada belajar. Itu salah kita juga. Ya, nah tapi artinya kita belajar ini misalnya kita salah, nanti ampun kita kita salah, niat kita salah. Ya, kan niatnya kan kalau diwakil-wakil kan masing-masing nih. Ya, nang tahu salah bujurnya ya kita juga. Orang lain kan tahu, oh ampun yang salah, tahu lah. Nang tahu ianya salah. Nang tahu ulang salah, ampun niat ulang bujur, alhamdulillah niat ulang tak salah. Nah, perbaiki. Jangan lagi nang salah terjadi. Ya karena niat ini ialah kada ketahuan. Ya lain kan nang rukun nang kedua, nah itu ketahuan mana? Ya nah sembahyang jenazah berukuk, nah itu lain lagi itu. Dari manakah ilmunya? Wallahu a'lam. Ya ini habis tujuannya ada rukuk ada. Jadi kada berukuk kan. Ya lah. Nang berukuk ya lah. Sembahyang mayat ya lah berarti nggak tahu kan ya nih bujur salahnya wallahu a'lam, cuma ada sama lawan nang kita pelajari, nah itu aja. Nah jadi itu niatnya terserah aja. Nah ini misalnya kayak mayatnya dua ya tapi udah kita ini jarang ngomong ya Allah pimbay dua. Nah tapi kalau di Martapura apalagi di Masjid Ganal Masjid Agung Al-Karamah ya lah itu soal 2, 3, 4 ya sampai 10 ya. Nah itu kayak apa kita niatnya ya belain nya 2 ialah nyalakian 2 lah al-mayyitaini. Nah ya al-mayyitaini nah ya nah hadanya ganti hadaini atau hadani. Nah ya atau kalau belum ada ya alal mayyitainil hadiraini. Itu kalau belum ada di al mayyitainil hadiraini artinya 2 mayit yang ada di hadapan ya. Kalau beginian al mayyitatainil hadirataini. Nah tambah taknya sebutin. Kalau tadi kan mayyitaini sebutin dia tanya. Kalau binian mayyitatainil hadirataini. Itu apabila binian 2, apabila lakian 2 hadir al mayyitainil hadiraini. Apabila jamak banyak yalah 3 lakian ketiganya ya. Nah kalau belum jadi amwatil hadirina ya ala amwatil hadirina. Artinya kalimatnya dengan jamak taksir dan jamak mudzakkar salim. Amwatil hadiraini. Nah, kalau banyak binian sebataan amwatil hadirati ya al hadirati. Nah, itu bedanya situ aja ya. Kemudian ujasidin rukun sembahyang mayit yang kedua ujar matan wa arba'u takbiratin. 2 daripada rukun sembahyang mayit arba'u 4 takbiratin takbir. Jadi 4 kali takbir. Nah, jadi itu rukun yang kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu nang ucapan bacaan Allahu Akbarnya itu nah itu wajib ya rukun daripada rukun sembahyang jenazah. Adapun mengangkat tangannya nih disunat aja. Mengangkat tangannya nih
Artinya apa? Nya orang Allahu Akbar kan singgalakan kayak gitu di tangannya. Tapi nya membaca Allahu Akbar. Yalah. Nah itu takbirnya. Ya, artinya apa? Nanggalan takbir itu bacaan dikatakan harus didengar oleh telinga kita masing-masing. Apabila imam, nah banyakin sedikit supaya makmum tahu pemindahan bahwasannya dari takbir pertama, kedua, ketiga, keempat. Yalah, banyakin si imam, jangan imam ini. Wah, di belakang imam dia udah mendengar. Yalah, nah itu salah. Imamnya kurang paham sedikit. Yalah, nah kurang paham. Jadi arba'u takbiratin, 4 kali takbir. Ya. Ujar syarah memperjelas minha takbiratul ihrami. Minha diantaranya nyanang 4 itu jisidin termasuk sudah takbiratul ihrami. Takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram itu ya takbir yang pertama. Ya Allahu Akbar. Nah takbir yang pertama itu dihitung 1 dah. Ya lah. Sekali takbir betul Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4. Nah, sudah 4 ya takbir, salamnya lagi. Nah, ya. Kemudian seandainya terjadi wala tadurru ziyadatu 'alaiha walau amdan wala tadurru dan kada papa punya bahasa kita la tadurru kada memudorotakan tidak memudorotakan artinya kada papa ujar guru ulun maksud la tadurru itu kada membatalkan dengan sembahyang jenazah tadi. Nah panang kada papa az-ziyadatu labihan takbirnya az-ziyadatu ay ziyadatu takbir labihan takbir alaiha dari 4. Apabila terjadi takbirnya 5, yalah imamnya hayal, yalah kan ingat lagi bahwa takbir sudah 4, takbir lagi Allahu Akbar imam. Ya kayak apa nih? Yalah terjadi nangka ini. Bang apa buat ada kesembahyang sebatan? Jangan Allahu Akbar. Ya la tadurru kada papa az-ziyadatu labihan takbir alaiha atas 4 han kada besar sampai 6 misalnya atau sampai 7 imam takbir la tadurru kada membatalkan lawan sembahyangnya tetapi walakin makruhun tetapi hukumnya makruh dengan walau amdan walaupun menambahi dari 4 tadi amdan bersengaja. Nah artinya imamnya hendak apa supaya terkenal, nah supaya dikira yalah kurang takbir 4 kali ya sini 8 supaya terkenal. Gitu ya si anu sumpahnya 8 takbirnya. Ya kalau pirai terkenal dia jadi habis dia. Ya, nah walau amdan sengaja, ya apalagi lupa mungkin ya, kalau ya lupa kali ingat. Nah la tadurru kejasidin. Nah, jadi syarah memperjelas. Nah, tapi nya kurang bang otomatis kurang sebutin kan rukunnya 4. Inya 3 Jepang takbirnya otomatis kada sah sembahyangnya dipahamannya kan fikih ini pemahaman ya fikhun pemahaman rukun sembahyang mayit nang kedua 4 takbirnya inya 3 Jepang 4 lah kada berarti salah kada berarti ya tapi kalau 5 4 buat kada tak kuat makanya itu kan la tadurru kada apa-apa labihan. Nah, artinya inya kurang, nah ada sah, inya lebihan, ada apa? Tapi inya sengaja, ya bisa makruh. Arti makruh apa? Menambahi sebuting takbir itu pada pahalanya, iyalah
kan makruh bapahala kana. Tapi kalau ditinggalkan ya makruh itu dikerjakan berdosa kana. Tapi kalau ditinggalkan ya dengan niat meninggalkan yang dimakruhkan oleh agama, maka ada pahala kita meninggalkan yang makruh tadi. Nah, tapi dengan niat pula ya. Nah itu rukun sembahyang yang kedua. Kemudian yang ketiga wal qiyamu 'alal qadiri. Yang ketiga daripada rukun sembahyang jenazah wal qiyamu berdiri 'alal qadiri atas orang yang mampu. Apabila sembahyangnya berdiri mampu aja sembahyang jenazah, maka wajib sembahyang jenazah itu berdiri. Apabila mampu dia berdiri, ya, nah mampu dia artinya orangnya ini kawa aja berdiri, kan sembahyang jenazah kan berdiri ya, kadang rokok, sujud, kadang berdiri aja. Yang pentingnya orangnya itu mampu berdiri ya, ya lah maka wajib sembahyangnya itu berdiri. Artinya apa? Ya kan lain sembahyang wajib tak? Aku dia kan angkat naik turun angkat kawa. Jadi aku berdua kayak sembahyang. Nah kalau sembahyang jenazah berjalan kau aja sih. Nah maka wajib sih itu sembahyang dengan berdiri. Kalau boleh berduduk, apabila berduduk tak sah. Karena mampu dia berdiri. Nah jadi wal qiyamu 'alal qadiri. Lalu jasalah fakin ajaza. Fakin maka jika ajaza lemah ia nang sembahyang, ia musolli, ia orang nang sembahyang. Jaa sudah datang marro ma keterangan yang marro sudah lewat fi arkani pada pembahasan rukun-rukun as-sholati sembahyang. Nah, fa'in ajaza jika kada mampu berdiri kada kawa, jangankan berdiri ya, bisa rabah apabila berdiri. Apa? Ja'a ujasidin sudah datang ma keterangan atau penjelasan ma. Jadi ma itu diartikan keterangan atau penjelasan marro yang sudah lewat fi arkani pada pembahasan rukun-rukun as-sholati sembahyang. Artinya apa? Apabila kada mampu berdiri maka boleh berduduk. Apabila mampu berduduk. Apabila berduduk kada mampu maka boleh bahiring ke kanan. Inya kada mampu bahiring ke kanan maka boleh sembahyang jenazah berabah. Kata lantang berabah dengan marah tidak. Ya, nah itu sudah pembahasannya di sini. Ya. Nah itu 3 sudah daripada rukun sembahyang. Kemudian yang keempat daripada rukun sembahyang jenazah wa qiraatul Fatihati ba'da ihdat takbirati. Wa qiraatu dan membaca 4 membaca Al-Fatihati surah Al-Fatihah ba'da setelah ihda salah satu at-takbirati 4 takbir tersebut. Nah, jadi syarat rukun sembahyang yang keempat yaitu kita ada yang sembahyangnya ada membaca surah Fatihah. Di mana ma'andapnya terserah, yang penting setelah salah satu dari takbir yang 4. Artinya pahamannya hendak ma'andap Fatihah di takbir pertama setelah Allahu Akbar. Takbir pertama dah baca Fatihah boleh. Atau di takbir yang kedua Allahu Akbar hanya baca Fatihah.
atau di takbir nang ketiga hanya baca Fatihah, atau di takbir nang keempat pokoknya ba'da setelah ihda salah satu at-takbirati, takbir nang keempat itu barangnya. Nah, lalu ujar gululun penjelasannya caranya nih. Apabila hendak membaca takbir baca Fatihah setelah takbir pertama ya seperti biasa, Allahu Akbar, baca Fatihah. Ya lah. Apabila hendak menghadap Fatihah di takbir kedua, nah caranya ujar gululun ialah jadi Allahu Akbar. Diamnya pada bacaan apa? Hanya Allahu Akbar. Nah takbir kedua nih. Nah, maka di takbir kedua itu ialah baca Fatihah dulu. Habis baca Fatihah hanya baca sholawat. Itu caranya. Ya, baca Fatihah dulu hanya baca sholawat. Nah, kemudian apabila di takbir yang ketiga, setelah takbir ketiga ujar ulun bacanya Fatihah. Ya, jadi takbir pertama ialah itu ada baca Fatihah, ada baca berapa? Takbir kedua karena baca sholawat. Takbir ketiga hanya Fatihah lawan doa. Ini hendak. Nah, atau hendak yang keempat ialah artinya apa? Ya tadi takbir pertama ada bacaan, takbir kedua sholawat, kemudian takbir ketiga doa, takbir keempat Fatihah gabung lawan doa pulang. Nah itu udah gurun caranya. Nah, ya. Tapi udah syarah memperjelas wal aula kaunuha ba'dal ula. Wal aula kaunuha ba'dal ula. Jadi barisnya tuh jangan salah. Wal aula maknanya sama afdal. Artinya wal aula nang paling nomor satunya ujian kita. Nah caranya nih, cara nang membaca Fatihah. Cara nang baca Fatihah ma'andaknya di mana? Wal aula nang paling bagus, paling nomor satu. Cara nang membaca Fatihah nih di mana ma'andaknya? Kaunuha keadaannya nya qiraatul Fatihah. Ha kembali kepada qiraatul Fatihah. Ha kembali kepada qiraatul Fatihah. Nya fikih itu kalau udah gululun yang pentingnya domainnya tuh itu yang pentingnya. Sebab nyaha tuh salah domainnya, salah pahaman. Ya makanya juga ujian gululun nang menandakan ialah bahwasanya guru itu malah jadi fikih paham keadaannya, ya kembali domain itu dipadahkan. Nah itu ujian gululun. Nah, tapi ini menandakan nangaran sekolah belajar. Nah guru-guru jadi memang ialah orang yang belajar juga. Jadi domain itu dikembalikan. Nah alhamdulillah kita sempat mencatat. Jadi kan pusing lagi. Nah jadi kaunu qiraatil Fatihah ba'dal ula. Nah ba'da setelah al-ula, ujian takbiratul ula. Takbir yang pertama. Nah itu nang aulanya. Artinya apa? Ya tadi nang seperti biasa kan yang sudah membuat masyhur setelah takbir pertama baca Fatihah. Ya kan nang masyhur dah. Kan kita tidak lagawian kita tah. Nah setelah takbir pertama baca Fatihah. Nah tapi nak pegang ganjil tadi. Boleh lah di takbir kedua, boleh di sini. Kenapa? Karena kata-katanya, kalimatnya ba'da ihdat takbirati. Ba'da setelah ihda salah satu at-takbirati, takbir nang empat namanya. Mana nang kedua, ketiga, keempat terserah. Ya. Nah itu caranya tadi sudah. Ya, tapi nang aula, nang banyak, nang bagus caranya yaitu Fatihah itu anggapnya di setelah takbir yang pertama. Itu nang keempat
nang kalima wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati. Wassalatu 5 membaca salawat ala nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da setelah as-saniyati takbir nang kedua. Nah, adapun membaca sholawat itu wajib setelah takbir kedua. Karena kata-katanya ba'da saniyah, setelah takbir nang kedua. Artinya sholawat ini kenapa dipindah-pindah membacanya? Kalau ganti-ganti tadi membaca sholawat di takbir pertama, nah itu salah. Kalau lain ilmunya ya. Nah, wajah salah memperjelas hak hatman. Maksudnya hatman wajib. Jadi membaca salawat kepada baginda Rasulullah ba'da tsaniyah setelah takbir nang kedua itu hukumnya hatman wajib. Ujarul la syakka fih, tidak ada diragukan kewajibannya tadi. Banyak wajib. Ya, artinya kalau dirubah-rubah lagi. Nah, tapi nang wajibnya membaca sholawat kepada baginda Rasulullah. Dan apa? Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, atau nah hendak afdalnya ya sholawat Ibrahimiyah nang disembahyang di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi di syarah menambahi lagi wa yusannul hamdu qablaha. Wa yusannu dan disunnatakan alhamdu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya membaca hamdalah. Qablaha kembali kepada as-shalah, yaitu salawat. Qablaha sebelum salawat kepada baginda Rasulullah. Ya seperti kita membaca doa alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Allah. Kita berdoa hamdalah salawat. Nah, akhirnya yalah tutup dengan salawat hamdalah ya Allah. Nah, apabila doa dikapit antara dua salawat itu pasti kabul. Apabila doa dikapit antara dua salawat itu pasti kabul. Nah, pasti ya. Tapi apabila kabulnya di dunia kah di akhirat kah? Ya lah, tapi pasti kabul. Nah, ya kita minta sugih. Soalnya di dunia hidup susah ya, berarti di akhirat kabulnya. Nah, kalau orang nang wali Allah Ta'ala begitu kan dia jadi ya di dunia ini barangannya susah sugih ya barangnya, yang penting di akhirat sugih. Nah, jadi bagi mereka kada sedih ya, kamu jawab langsung kabulan ya aku hendak ini hendak sugih ya lah supaya nyaman bersedekah tadi bari-bari sendirinya ya lah. Nah, tapi ya dari kita sudah berdoa ya lah dimulai dengan salawat ditutup dengan salawat, nah itu pasti kabul. Kemudian wa du'a lil mu'minina ba'daha ya lah. Wa du'a dan sunnat ad-du'a mendoakan, membaca doa lil mu'minin bagi orang yang beriman ba'daha setelah membaca sholawat. Nah, sunat ya artinya sebelum membaca sholawat sunat dimulai dengan hamdalah, ditutup setelah sholawat mendoakan bagi orang yang beriman. Doa apa? Doa yaitu memintakan ampun, doa memintakan dapat rahmat. Nah, bagi orang-orang yang mukmin. Apabila mukmin berarti itu terbuat binian tak? Ya lah mukminin. Kalau ini dia binian, nah kadada aku dia mukminat kadada.
Dan kalimat mukminin itu ya sudah termasuk mukminat. Kenapa gerang? Sebab kan perempuan itu dijadikan oleh Allah dari tulang rusuk laki-laki. Jadi bila laki-laki didoakan keempat juga binian. Ya lah, nanti kalau kita kalau aku mau minakan dia, doakan mukmin, ya lah, lakian aja doakan mukminat kadada, nah mukminah kadada, ya lah. Kalau aku mau minakan dia, itu salah. Kemudian berdoa lil mayyiti ba'da salisati. Nah mungkin sampai sini dulu yang dapat ulun bacakan. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majlis ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majlis ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita dan meridhoi apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, dan mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita bertambah kuat, bertambah sempurna, sehingga yang kita harapkan yaitu matinya kita nanti dan keadaan mati beriman, mati dalam keadaan membawa agama Islam yang sempurna, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk syurga bighairi hisab. Ala hadhihi niyyah wa ala man nabi salafuna salihun wa ala man musyayikhuna al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bertahlil sedikit lah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah
subhanallah wa bihamdihi ya Allah 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 Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا من يسر في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اصل وجعل وتقبل ما قلنا وما هدانا وما سفهنا وما فعلنا من انواع الخيرات في هذا المجلس بفضلك وجودك وكرمك وفضلك واحسانك. نقدم ذلك الحافظنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعين محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى ارواح ابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم اجمعين. ثم الى ارواح ال كل والصحابه والقرابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم من دين. ثم الى ارواح الاربعه ائمه المجتهدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء من ارواح ساداتنا للمعلى والشبيكه والبكي واموات المسلمين كافه عامه. ثم الى ارواح جميع ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا واعمامنا وعماتنا واخواننا وخالاتنا واخواننا واخواتنا وجميع ازواجنا واخواننا وقربنا وجميع مشايخنا ومعلمينا واساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا الى روح المرحوم بسرا بن شكر والمرحومه برلين بنت تغنى والمرحومه جمعه بنت هدي سبله والمرحوم أطه بن سليم والمرحومه هديجه بنت شهره. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنه مثواهم ومأواهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله فداء لهم من النار وإجابا لهم من النار وعتقا لهم من النار وفكاكا لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى